Oh, sawe. Iya ya. Wah, Wah, lagi buat video nih ya. Oke, oke. Lupa, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Valdidias Albania dengan NIM 242011112. Nah, kita video kali ini 26 saya sudah membuat sebuah program di mana program itu ini beda jam ya. Mas Roni sebuah manajemen sistem manajemen apa sistem manajemen perpustakaan. Nah, saya sudah buat program di mana program itu mencakup sebuah tipe data dan variabel, tiga faktor, ada pengulangan, ada string, dan juga fungsi. Nah, di mana tipe data dan variabel itu program kali ini saya menggunakan dictionary buku menyimpan data buku. Dictionary ini memiliki key seperti penulis, tahun, dan list yang masing-masing berisi list. Nah, pada operatornya, program ini di program saya ini menggunakan operator seperti operator string, disman, dan untuk perbandingan. Dan untuk kondisinya, program ini menggunakan pernyataan if, seperti if, dan elif else untuk menjalankan pilihan menu yang berbeda. Nah, untuk pertulangan di sini saya menggunakan pertulangan untuk menampilkan menu utama dan pertulangan for untuk mencari dan menampilkan buku. Nah, dan untuk stringnya, program ini menggunakan string untuk menyimpan buku. Menyimpan buku seperti judul, ada penulis, dan genre. Nah, untuk list tuple dictionary-nya, program ini menggunakan dictionary untuk menyimpan data dan list untuk menyimpan nilai dari setiap key dalam dictionary-nya. Untuk fungsinya, dalam program yang saya buat ini mendefinisikan fungsi tambahan. Fungsi seperti tambah dan cari buku dan tampilkan untuk melanjutkan tugas-tugas. Nah, baik, kita langsung saja ya ke programnya. Nah, di sini, nah studi coachnya di sini sistem manajemen. Nah, di pada skenario nya, di sini saya membuat program Python sederhana untuk mengolah data di perpustakaan. Nah, program ini dapat menyimpan informasi buku seperti judul, penulis, ya tahun terbit, dan genre. Selain itu, program ini juga dapat mencari buku berdasarkan menampilkan sebuah buku dalam perpustakaan dan menambah ini dalam program kali ini di sebuah program ini pada awalnya di mana perpustakaan yang sebuah program perpustakaan yang saya buat ini perpustakaannya dalam kondisi masih kosong. Nah, jadi untuk di sini untuk program ini untuk menampilkan sebuah menunya. Nah, ini akan tampil nantinya di menu. Oke, kita coba ya guys ya. Kita coba di programnya ini. Sebentar. Nah, ini ada flowchartnya ya. Kali ini penjelasan tentang ininya dulu. Nah, ini sudah.
Nah, pada ini sebuah penampilan menu. Nah, di sini sebuah fungsi untuk menambahkan buku baru ke dalam dictionary buku ya. Nah, ini Dev ini sebuah ini fungsi. Kita pertama membuat fungsi tambah Mantap, sak menit. yang dimana fungsi ini mencakup judul, menu judul, penulis, tahun, genre. Nah, terus di sini program ini menambahkan judul ke dalam list judul pada dictionary bukunya. Sini dictionary-nya di sini. Dan di sini itu nantinya menambahkan penulis dan Itu biasa ya. menambahkan tahun. Ini untuk Pink deh. menambahkan genrenya ya guys ya. Nah, memberikan di sini fungsi kedua untuk mencari buku berdasarkan judul. Nah, untuk fungsi yang kedua saya membuat sebuah fungsi cari buku. Nah, nanti di fungsi ini kita tinggal menginputkan ininya ya guys ya. Judulnya apa, genrenya apa. Nah, di sini nah, ini nantinya tampilnya seperti di bawah ini ya guys ya, teman-teman. Tambah buku, jadi buku, tampilan, semua buku, ada 4 itu Mana dia ngomongnya berai-berai, orang keluar. Di sini disuruh pilih menu 1 sampai 4. Di mana program kali ini sudah berjalan pada while ya, pada perpulangannya ya. Nah, ini print di sini untuk menampilkan menu, menampilkan menu. Jadi tampilkan menu ini. Nah, kok bisa ini tampil angka 1 menampilkan tambah buku. Nah, karena di sini sudah saya printkan angka 1 di mana teksnya tersebut bertuliskan tambah buku. Nah, yang kedua, kenapa bisa tampil cari buku? Saya sudah ini cari buku. Nah, untuk print yang ketiga, ini print ini fungsinya untuk menampilkan ya guys ya, menampilkan sebuah buku dan 4 menampilkan keluar. Nah, pada ini, nah program di sini, program ini, nah, ini di sini program ini meminta user, meminta pengguna untuk menginputkan menu. Menu yang mana yang kita akan akses terlebih dahulu di sini. Ini sebenarnya terserah user ya guys ya. Tapi namun pada kali ini di mana perpustakaan ini masih kosong. Nah, pada itu kita menambahkan buku terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung ke cari buku ke menu yang kedua, cari buku. Nah, di sini nanti kita disuruh menginputkan judul buku. Nah, sedangkan oke, kita coba kedua ya. Angka 2. Nah, judul buku yang dicari. Nah, di sini program ini meminta user untuk menginputkan judul buku yang mau kita cari. Umpama kita mau judul komik lah, komik. Oke, kita cari. Nah, oke. Nah, kenapa dia tidak menampilkan sebuah buku yang kita cari? Nah, ini dia di sini menampilkan buku tidak ditemukan. Nah, buku tidak ditemukan. Kenapa kok buku itu tidak ditemukan? Karena kita belum mengisi buku memasukkan buku
ke ke dalam perpustakaan ini. Nah, makanya kita pertama-tama harus menambahkan buku. Nah, kita coba aja ke angka 3. Seumpama kita nyoba ke angka 3. Apa menu ketiga? Tampilkan semua buku. Nah, di sini kita coba menampilkan semua buku. Nah, karena perpustakaannya kosong, jadi perpustakaan si program ini menginfokan sebuah perpustakaan yang masih kosong. Jadi kita mulai dari awal ya. Nah, kita pertama-tama harus menambahkan terlebih dahulu buku, menambahkan buku terlebih dahulu. Nah, jadi pertama-tama kita di sini pilih menu pertama. Ini menu pertama angka 1 ya, tambah buku. Di sini pada tambah buku. Nah, pada program ini karena kita kan ini masih mau menambahkan buku ke dalam perpustakaan ya guys ya. Nah, jadi kita membuat judulnya dulu. Oke, kita buat judulnya. Judul buku ini buku apa? Nah, kita punya buku si kancil umpama ya. Nah, oke, kita mau memasukkan si buku kancil ini ke dalam perpustakaan. Nah, dimintalah sama si program ini untuk masukkan bukunya apa. Nantinya biar kita gampang mencarinya. Oke, apa judul buku ini? Si Kancil. Si Kancil. Oke, kita kan. Nah, keduanya penulisnya buku Si Kancil ini siapa? Seumpama si Tono. Oke, si Tono. Nah, oke. Terus kita diminta oleh program ini untuk memasukkan tahun ya. Nah, buku ini pada tahun berapa ditulisnya? Diterbitkan pada tahun berapa? Umpama buku ini tahun 2005. 2005. Oh, tahu. Ini tahun lahirku ya. 2005. Oke. Nah, sudah. Nah, genrenya apa? Di sini bukunya mencakup apa? Gini kita kasih lucu aja. Oh, si bijak. Si bijak. Jadi si kancil bijak. Oke. Nah, oke, kita sudah memasukkan sebuah buku si kancil itu ke dalam perpustakaan kita ya guys ya. Nah, di sini kita mau baca buku nih ke perpustakaan. Mau baca buku apa kita? Kita mau baca buku si kancil. Ya, buku si kancil boleh. Berarti kita menginputkan langsung ke menu kedua. Kita mau cari buku si kancil itu di perpustakaan ini. Nah, kita masukkan kode 2 ya. Menu kedua itu cari buku. Oke. Nah, ini seperti yang tadi kita diminta menginputkan judul buku yang kita mau cari. Kita kan cari si kancil nih. Si kancil. Oke, kita masukkan si kancil. Nah, pada nih judul buku dicari si kancil. Buku ditemukan. Nah, buku sudah ditemukan. Kenapa tadi kok cari buku nggak ketemu? Nah, kenapa? Karena buku si kancil yang baru kita cari ini baru ada di dalam baru ada dalam perpustakaan ini. Karena kita sudah menambahkan buku yang berjudul si kancil ini. Buku si kancil ini, wah judulnya kita cari
si Kancil. Siapa penulisnya? Jadi ini sudah ketahuan di sini ya. Penulisnya itu si Tono. Tahun penerbitnya itu penerbitnya 2005. Sebenarnya ini si Bija. Jadi sekali si Bija. Keluar semua ya guys ya. Nah, kalau kita mau tahu nih, ada berapa sih? Ada berapa buku di dalam perpustakaan ini? Nah, kita tinggal menginputkan pada menu ketiga, tampilkan semua buku. Nah, tampilkan semua buku nih. Nah, kode 3 ya. Nah, gini, menu daftar buku. Nah, di sini karena kita cuma memasukkan satu buku di perpustakaan. Jadi kita cuma perpustakaan ini cuma memiliki satu buku, yaitu buku yang berjudul Si Kancil. Nih. Nah, kok cuma sedikit? Kita pengen banyak nih. Nah, gimana caranya? Kita tinggal tambahkan buku. Nah, gimana untuk menambahkan buku ke dalam perpustakaan ini? Nah, kita tinggal pilih menu 1. Kayak tadi ya. Kan kita sudah mulai. Kita judulnya apa ya? Judulnya menu bukan resep makanan. Resep makanan. Oh, resep nasi goreng. Resep nasi goreng. Nah, judulnya resep nasi goreng. Nah, buku ini siapa yang nulis resep nasi goreng ini? Siapa? Niko. Oke, Niko. Tahun berapa? Ditulisnya pada tahun 2005. Sama, 2005. Oke, genrenya apa? Genrenya apa ya? Apa ya? Pemuda yang sangat lapar. Pemuda yang sangat lapar. Pemuda yang sangat lapar. Baterainya bentar ya teman-teman. Baterainya mau habis. Bentar. Lanjutin. Baterainya mau habis. Tunggu ya, sabar ya. Kita lanjut nanti. Oke. Nah, kita sudah nih menambahkan satu buku lagi. Jadi kita sudah memasukkan 2 buku ke dalam perpustakaan ini ya guys ya. Nah, jadi tentunya nanti kita kalau sudah menginputkan menu ketiga, nah, tentunya mesti sudah. Ini ada 2 buku di dalam perpustakaan itu. Kita akan menambahkan 2 buku. Nah, ini. Yang pertama Si Kancil yang tadi kita masukkan pertama ya. Baru tahu. Nah, ini yang buku kedua kita mana dia? Oh, ini resep nasi goreng. Nah, ini jadi mau sebanyak apapun, mau seberapapun di buku apa? Mau seberapa banyak buku di dalam perpustakaan itu tergantung kita memasukkan berapa banyaknya buku ke dalam perpustakaannya. Jadi gitu ya guys ya. Nah, oke, kita lanjut ke ini. Oh, ini penuh buku Si Kancil, penuhnya Si Tono. Oh ya, ini goreng Niko. Nah, untuk kalau kita sudah baca nih, kita sudah baca 2 buku. Kita mau keluar aja lah kan, tidak, kita udah baca nih. Kalau kita udah baca, kita langsung sudah dapat bukunya, kita langsung keluar aja dari program yang sudah saya buat.
itu menginputkan angka 4. Menu keempat. Oke. 4 enter. Lalu sudah berhenti ya. Nah, dia akan berhenti sudah berhenti. Nah, itu oke. Pada kali ini penjelasan sebuah flowchart-nya. Nah, di sini flowchart-nya kita mulai dari start ya. Ya. Kita masuk ke tampilkan menu utama. Kayak tadi. Menu utama. Ini menu utama. Saya telah Menu utama ini. Nah, jadi ini sebuah menu utama ya guys ya, teman-teman. Nah, kan ini ada. Ini menu utama. Menu utama. Ini untuk menu utama. Nah, di sini ini pilih menu 1 sampai 4. Nah, jadi masuk ke sini, flowchart ini masuk ke sini. Nah, kita terserah. So kita mulai dari pertama lah. Ini nomor 1 menu pertama, tambahkan judul, tambahkan buku, nah di sini pada menu pertama dia input akan program di sini akan meminta inputan judul, penulis, tahun, dan genrenya. Kayak seperti tadi ya guys ya. Nah, setelah tambahkan buku, setelah kita selesai mengisi judul, penulis, tahun, genre, ya otomatis akan menambahkan data buku ke dalam list ini ya guys ya. List. Nah, itu nantinya kita balik lagi nih ke sini, kan kita ada ulangan loh tadi. Di sini ada ulangan di atas. Nah, di sini. Nah, di sini. Di sini perulangannya ya guys ya. Oh ini. Sebuah perulangan di sini. Nah, dan hilang. Nah, kita ulang lagi. Masih ke pilih tampilan menu lagi. Makanya kenapa tadi kalau udah memasukkan menu pertama, dia pasti balik lagi karena kita menggunakan perulangannya. Nah, kita balik ke pilihan menu lagi. Ke sini. Kita balik ke sini lagi. Nah, kita akan pilih menu kedua. Oke, kita pilih menu kedua. Cari buku. Nah, di sini menu kedua cari buku. Nah, pada menu kedua ini kita kalau udah menginputkan menu kedua, nah program ini akan meminta inputan judul buku yang mau kita cari. Kayak tadi, kita mau cari buku resep nasi goreng. Kita tinggal masukkan aja nantinya. Jangan. Nah, kita masukkan langsung aja di sini nantinya. Nah, nanti kita cari buku berdasarkan judul. Nanti keluar kayak tadi. Nah, kalau bukunya sudah ditemukan, kayak yang tadi, buku ditemukan, tentukan detail. Nah, dia akan program ini akan menampilkan secara detail buku itu. Judulnya siapa, kayak yang ini. Judulnya resep nasi goreng. Penulisnya itu Miko. Tahunnya tahun penerbitnya itu tahun 2005. Nah, kayaknya pemuda yang sangat lapar. Si Miko sangat lapar. Nah, kalau kita tidak di buku itu tidak ditemukan. Kenapa kok gak ditemukan? Ya karena buku yang kita cari itu tidak ada di dalam perpustakaan kita ini. Dia akan buku tidak ditemukan. Tidak akan lagi karena tadi yang pertama tidak ditemukan seperti ini ya. Nah, jadi dia kalau sudah buku tidak ditemukan, dia akan balik lagi ke menu sama ke pilihan. Oke, itu yang menu 2. Nah, untuk yang menu ketiga,
Ini untuk menampilkan semua buku. Jadi untuk menampilkan semua buku. Nah, jika kita memilih menu dalam keadaan perpustakaan kosong, dalam perpustakaan kosong, kita akan menyebutkan seperti ini. Nah, kalau lalu dia balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nah, nantinya kalau kita memilih menu ketiga karena semua buku dalam keadaan ini ada buku, nah dia akan menyebutkan semua bukunya. Tambah buku. Nah ini ada si kancil dan juga ada resep nasi goreng. Nah, yang yang ketiga itu ya guys ya, langsung balik lagi. Nah, itu untuk yang menu ketiga. Nah, dan yang nomor keempat, pilihan yang menu keempat itu adalah keluar. Dimana kita kalau sudah mau keluar, kalau sudah mendapat bukunya atau sudah membaca bukunya, nah kita pilih saja menu keempat itu yaitu keluar. Nah, dia akan kalau kita sudah memilih menu keempat, dia akan ngeprint terima kasih. Oke. Jadi seperti itu ya pada program kali ini. Mungkin itu saja. Mohon maaf sudah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua di naik. Nah, naik.